السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmatnya yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat aman, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai, sedikit ada pemberitahuan bahwasanya insyaallah ya, kotak yang dijalankan ya, baik itu setelah maghrib ataupun setelah isya, itu semua hasilnya nanti akan disalurkan untuk korban gempa di Lombok ya. Nah, insyaallah akan disalurkan oleh RGM, Radio Gema Madinah Peduli, yang mana semuanya insyaallah nanti akan disalurkan ke saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Oleh karenanya pihak masjid dan Radio Gema Madinah di bawah naungan Yayasan Sa'adah Martapura menghimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Radio Gema Madinah dimanapun berada untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu saudara kita yang sedang ditimpa musibah ya. Seorang muslim ya, kita telah diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara fikih dalam menghadapi gempa adalah ketika musibah semacam ini disebutkan oleh para ulama, di antara fikih yang dilakukan ya, adalah seseorang pertama dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, dia berusaha untuk tenang dalam menghadapi demikian. Dan yang ketiga adalah ketika ada saudaranya tertimpa musibah ya, maka di antara bentuk ya persaudaraan seorang muslim, dia membantu saudaranya. Kalau tidak bisa dengan tenaga, dengan hartanya. Jika tidak bisa dengan hartanya, minimal kita mendoakan bagi mereka agar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan pada hati-hati mereka. Karena orang ditimpa musibah pasti hidupnya tidak tenang, hidupnya merasa tidak aman. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicabut musibah tersebut dari mereka dan Allah turunkan ketenangan pada hati saudara-saudara kita sesama muslim. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti harta Anda dengan gantian yang lebih baik tentunya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan ganti, Allah akan lebihkan harta Anda ketika Anda sisihkan sebahagiannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita pada malam hari ini adalah ya, kita akan membahas ya, siapa sih suami yang solehah, suami yang soleh, dan siapa itu istri yang solehah, dan bagaimana cara menggapainya ya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya materi ini adalah kelanjutan apa yang saya bahas pada minggu kemarin. Tapi karena begitu luas, maka kita pisah semacam ini. Di antara bentuk taufik Allah kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba tersebut ketika dia sebelum masuk rumah tangga memperbanyak doa. Jika ada seorang yang belum menikah ya, kemudian sebelum menikah dia memperbanyak doanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pasangan yang saleh, maka ini salah satu bentuk taufik Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Kenapa? Karena doa tersebut sangat berpengaruh pada apa yang diminta oleh seorang muslim untuk kedepannya. Bukankah
para nabi, ya, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istri-istri, pasangan-pasangan yang soleh dan solehah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Zakaria, Allah katakan wa aslahna lahu zawjah. Sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Zakaria istri yang solehah. Ya. Maka ini doa para nabi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa yang menjadikan para nabi-nabi memiliki istri yang solehah. Maka sebab itu pula Allah Subhanahu wa taala kuasa menjadikan bagi para laki-laki yang berdoa kepada Allah atau para wanita yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pasangan yang salehah. Maka di antara bentuk taufik Allah yang begitu besar kepada seorang hamba sebelum dia membina rumah tangga, maka dia memperbanyak doa kepada Allah. Baik yang mau menikah, baik yang mau menikahkan anaknya, maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara bentuk taufik Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, ketika dia ingin membangun rumah tangganya, Allah berikan pada hatinya, pada dirinya husnul niyah, bagusnya niatnya dalam membangun rumah tangga. Tujuannya tidak semata-mata memenuhi syahwat, tetapi tujuannya untuk menjaga dirinya dari sesuatu yang haram. Tujuannya untuk menundukkan pandangannya dari sesuatu yang haram. Tujuannya untuk menjaga dirinya agar tidak terjerumus dari sesuatu yang haram. Maka jika seorang muslim ketika dia menikah ataupun mau menikahkan anaknya memiliki husnul niyah, ya, semata-mata agar menjauhkan dari anaknya dari sesuatu yang haram atau menjauhkan dirinya dari perkara yang haram, maka ini seagung-agung tujuan sebetulnya dalam pernikahan, untuk menjaga diri seorang muslim agar tidak terjerumus dari perbuatan yang haram. Maka ini di antara bentuk taufik Allah pula kepada seorang hamba yang hendak menikah ataupun mau dinikahkan. Maka jangan lupa Anda dua hal ini, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah seseorang husnul niyah, memperbaiki niatnya ketika dia membangun rumah tangga. Taib. Kemudian terus bagaimana atau apa saja sebetulnya yang jadi patokan atau yang jadi standar bahwasanya seorang wanita itu atau seorang pria itu baik agamanya atau bagus agamanya. Tentunya kita sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya kata Rasulullah, tunkahul mar'ah li arba'. Sesungguhnya perempuan itu dinikahi karena 4 hal, ya. Limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha. Fadfur bidzatid din taribat yadak. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sebab wanita itu dinikahi ada 4 hal. Pertama, kata Rasulullah SAW adalah wanita itu dinikahi disebabkan ada orang yang menikahi wanita itu karena harta. Dan ada pula seseorang itu menikahi wanita itu karena kedudukan, status sosialnya yang begitu tinggi. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, ada pula sebagian orang menikahi itu karena kecantikan wanita tersebut. Dan ada pula seseorang itu menikah kata Rasulullah karena disebabkan agamanya. Fasfur bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah agamanya kata Rasulullah, niscaya kalian akan beruntung. Ini hadis menjelaskan kepada kita begitu pentingnya agama bagi seorang wanita. Sebaliknya di sisi lain juga Nabi SAW berbicara tentang agama bagi pria, ya. Kata Rasulullah, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu, ya. Kata Nabi SAW, jika datang, ya, seseorang, ya, yang kalian ridhai agamanya dan akhlaknya, maka terimalah. Kalau seandainya kalian tolak kata Rasulullah, maka akan terjadi kerusakan yang begitu luas. Hadis ini juga menekankan kepada kita begitu pentingnya agama bagi seorang pria. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, jika datang kepada kalian wahai wali wanita, laki-laki yang kalian ridhai agamanya, bagus agamanya dan akhlaknya, maka terimalah kata Rasulullah. Kalau tidak,
maka akan terjadi kerusakan yang luas. Ini menunjukkan Nabi SAW menekankan dari dua sisi, baik dari sisi wanita, bagus agamanya, dan sebegitu pula sisi dari seorang pria, bagus agamanya. Timbul permasalahan yang paling besar adalah siapakah orang yang dikatakan itu bagus agamanya? Karena ini umum, ya. Kadang-kadang orang tersebut bagus akhlaknya, bagus tutur katanya, ya. Tetapi mungkin bisnisnya haram. Apakah agamanya itu bagus? Ya. Atau seseorang kadang-kadang, ya, dia masya Allah lembut dengan istrinya, luar biasa bermuamalahnya, tapi sering datang ke dukun. Apakah itu bagus agamanya? Maka apa yang dimaksudkan, ya, agama yang bagus di sini? Ya. Apa yang dimaksudkan istri yang bagus agamanya di sini? Maka saya akan menjelaskan secara detail apa yang dimaksudkan agama di sini, baik itu dari laki-laki ataupun dari wanita. Saya akan memulai dari wanita. Ya. Yang dimaksudkan bahwasanya, ya, wanita yang memiliki bagus agamanya, ya, adalah pertama yang dimaksudkan wanita yang bagus agamanya adalah seorang wanita, ya, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita yang memiliki akidah yang benar, tidak berbuat kesyirikan, tidak melakukan perkara-perkara yang menyebabkan dia terjumus ke dalam kesyirikan. Maka jika Anda melihat pasangan Anda suka melihat zodiak, suka meramal, suka demikian, maka ini wanita yang tidak bagus agamanya. Maka ini wanita yang tidak bagus perkara agamanya, perkara akidahnya. Kenapa? Karena dia melakukan perkara yang Allah mukai. Karena Nabi SAW bersabda, Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila Muhammad. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendatangi dukun, ya, kemudian membenarkan apa yang dia sampaikan, maka dia telah kufur terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Bayangkan, membenarkan saja dia telah kufur, ya. Tidak hanya sebatas itu, Nabi bahkan lebih jauh lagi mengecam orang yang mendatangi tukang dukun, tukang nama semacamnya. Kata Nabi SAW, Man atakahinan, ya, barang siapa yang mendatangi dukun kemudian dia tidak membenarkannya, sekedar mendatangi saja, walaupun dia tidak membenarkan, lam yuqbal lahu shalah 40 yawman, maka Allah tidak terima salatnya 40 hari, sekedar mendatangi. Bagaimana dengan orang yang membenarkan, ya. Ya. Maka kata para ulama tidak boleh, ya. Walaupun bagaimana keadaannya, ya. Mungkin di antara antum bagaimana kalau mendatangi nagih utang, Ustaz, ya. Ya, maka ini lain permasalahannya, ya. Maka ini tidak boleh seseorang mendatangi dukun. Maka istri yang soleh pertama dikatakan dia wanita yang beragama adalah wanita yang menjaga akidahnya. Akidahnya tidak terlumuri dengan kesyirikan, ya. Tidak terjatuh dia ke dalam perkara-perkara kesyirikan. Ini ciri pertama yang dimaksudkan fatfur bidzatid din, pilihlah agamanya. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan bahwasanya pilih agamanya adalah seorang wanita, ya, taibat. Seorang wanita yang senantiasa kembali kepada Allah ketika dia berbuat maksiat. Tidak ada manusia, ya, tidak ada wanita, ya, di dunia ini, ya, tidak melakukan maksiat. Tidak ada. Semua orang pasti melakukan maksiat. Tetapi wanita salehah, wanita yang berbaik agamanya, ketika dia terjumus dalam perbuatan maksiat, dia langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diisyaratkan di dalam sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada istri-istri beliau karena tidak mentaati beliau. Kemudian Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, Asa rabbuhu in talaqakunna ayubdilahu azwajan khairan minkun muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidat saihat sayyibat wa abkara. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala,
jika sampai Nabi, maksudnya Rasulullah SAW menceraikan kalian, wahai para istri Nabi, maka mudah-mudahan Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggantikan kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kalian. Kemudian Allah menyebutkan wanita-wanita yang baik itu seperti apa? Muslimat, ya. Wanita yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukminat, wanita yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, qanitat, wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taibat, wanita yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara yang dimaksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang salehah itu adalah taibat, suka beristighfar, suka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika ini ada pada diri seorang wanita, maka itu salah satu tanda wanita yang salehah, tanda wanita yang baik agamanya. Kemudian yang ketiga, yang dimaksudkan dengan agama pula, ya, bahwasanya wanita tersebut adalah qanitat, wanita yang tunduk dan taat kepada suaminya, sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi dan juga disebutkan di dalam sebuah hadis. Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah, "Idza salatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kata Nabi SAW, jika seandainya seorang wanita itu salat 5 waktu, menjaga salatnya, kemudian berpuasa sebulan penuh, dan dia menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dia mentaati suaminya, qila laha, dikatakan kepadanya, masuklah engkau dari pintu surga yang engkau kehendaki. Subhanallah, ya. Sebetulnya sangat mudah wanita ini masuk surga, tinggal menjalankan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Berpuasa sebulan penuh, salat 5 waktu, ya, kemudian, ya, menjaga auratnya, mentaati suaminya, maka dia masuk. Disuruh oleh Nabi SAW, pilihlah pintu surga mana yang engkau kehendaki. Subhanallah. Tetapi kayaknya ini sederhana, ya. Hadis ini kayaknya simpel, ya, sangat mudah. Tetapi bagi wanita kadang-kadang ini susah, ya. Ketika mau sholat lagi masak, tanggung, ya, sehingga kelalaian sholatnya, ya. Ketika mau sholat sudah anak nangis, nyusui, ya, semacamnya, ya. Sehingga kadang-kadang terlalaikan waktunya, ya. Ketika berpuasa, ya, datang haid. Ketika mengqadha susah, ya, karena haidnya begitu lama. Akhirnya kadang-kadang sebagian wanita tidak sempat mengqadha puasanya sampai datang puasa berikutnya, dan ini banyak, tidak sedikit semacam ini, ya. Kemudian mentaati suaminya, ini juga susah, ya, ini juga susah. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwasanya di antara wanita yang saleh adalah qanitat, dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bermaksiat, ya, dan dia qanitat juga taat kepada suaminya. Maka ini juga salah satu yang dimaksudkan bahwasanya wanita itu adalah wanita yang baik agamanya. Dan Ustaz, bagaimana Anda tahu wanita ini baik taat terhadap suaminya, sedangkan Anda belum menikah lagi, ha? Ya. Gimana Ustaz ini? Ya, kita tidak bisa menghukumi sesuatu yang akan datang, ya. Maka sebetulnya itu bisa dilihat, ya. Itu bisa dilihat dari keluarganya, ya. Dan seorang wanita, dan ini kadang-kadang tidak pasti, ya. Kalau seandainya, ya, orang tuanya, si ibunya wanita yang penuh ketaatan kepada suaminya, maka biasanya anaknya pun juga demikian. Maka biasanya pun anak wanitanya pun juga dididik dengan demikian. Dan kadang-kadang, ya, ini tidak sering, ya, kadang-kadang, ya, bahwasanya seorang wanita, ibunya, ya, sering membantah suaminya, kadang-kadang anaknya juga demikian, ya. Oleh karenanya kadang-kadang seorang bisa mengetahui dengan ini adalah dengan melihat keluarganya. Maka seorang bisa menilai, ya, apakah dia seorang wanita yang taat ataukah tidak. Tetapi ini tentu saja tidak bisa dikatakan kepastian, tidak bisa. Tetapi kita bisa dengan cara bertanya, ya, kepada orang yang mengetahui wanita ini. Baik. Kemudian
juga dimaksudkan dengan seorang wanita ya yang baik agamanya, yang dikatakan wanita itu baik agamanya adalah wanita tersebut menjaga auratnya. Ya, dia menjaga auratnya. Ya. Nabi SAW mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhan nabiyyu, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Wa kana Allahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Nabi," kata Allah, "katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita orang-orang beriman agar mereka mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya mereka, menurunkan jilbabnya maksudnya adalah menutup auratnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Maka seorang wanita ya di antara sifat wanita yang baik, dan ini sifat di antara istri-istri para nabi adalah mereka menutup auratnya. Ya. Dan itu kata Allah mereka sangat mudah dikenali. Ya. Mungkin antum bertanya, wah Ustadz ini ngawur nih. Kalau wanita pakai jilbab di antara ribuan wanita tidak bisa saya mengenal istri saya. Semuanya sama baju hitam. Enggak. Orang kalau sudah menikah ya, kemudian walaupun istrinya pakai cadar, di antara semua wanita dia bisa mengenali. Ya. Itu kehebatannya. Ya. Berbeda dengan wanita ya yang tidak memakai cadar. Ya. Walaupun kalau antum lihat dari belakang tidak bisa antum kenali. Ya. Kalau antum tidak mengetahui bajunya sebelumnya. Ya. Di antara baju yang sama wanita yang suka mutabarrijat, ya, suka berdandan bersolek-polek, ya. Kalau antum nggak lihat wajahnya, antum nggak bisa kenali. Ya. Berbeda dengan wanita yang afifat, ya, yang menutup cadarnya. Maka ribuan wanita di hadapannya dia bisa mengenali mana istrinya. Maka kata Allah, "Dzalika an ayyurafna." Itu sangat mudah untuk dikenali, ya. Sangat mudah untuk dikenali, diketahui, dan ini salah satu ciri-ciri apa? Wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sifat, ya, atau di antara yang dimasukkan agama di dalam hadis tersebut adalah wanita yang senantiasa menutup auratnya. Dan ini ancaman keras bagi para suami, ya, yang membiarkan istri-istrinya tidak menutup auratnya. Kadang-kadang orang di sebagian kita ini kadang-kadang terlalu merendah-rendahkan, terlalu menyepelekan masalah menutup aurat ini. Ya. Sebagian wanita kadang-kadang dia kalau keluar rumahnya menutup auratnya, tetapi ketika bersesapu di luar rumah, ya, di depan rumah, di teras rumahnya tidak memakai jilbab. Ditanya kenapa tidak memakai jilbab, ya cuma sebentar, tidak dilihat orang. Ya, ini keliru. Ya, ini keliru. Ketika Anda keluar rumah Anda berpotensi dilihat oleh para laki-laki, maka tutuplah aurat Anda, walaupun cuma sebentar. Ya. Dan ini banyak ibu-ibu, ya, kalau keluar rumah beliau masya Allah berjilbab, ya, luar biasa. Tetapi ketika bersesapu balap lantai, ya, di muka rumah kan berjilbab. Ya. Ini keliru, ya. Ditanya kenapa? Ya, sumat jasetai, tetap saja dilarang, ya. Walaupun setumat, ya. Ya. Tetap aja ini hukumnya haram, ya. Maka ini tidak boleh. Dan di antara ciri wanita, ya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia menutup auratnya. Kemudian di antara sifat yang kedua, ya, tadi sifat apa? Wanita soleha yang dari sisi agamanya. Dan yang agama dimaksudkan tadi yaitu yang saya sebutkan tadi. Di antara sifat istri soleh yang kedua, ya, ya, istri yang soleh yang kedua selain bagus agamanya beserta perinciannya adalah bagus akhlaknya. Bagus akhlaknya. Akhlak itu apa Ustaz yang dimaksudkan? Ya. Apa yang dimaksudkan akhlak yang indah bagi seorang wanita? Ya. Para ulama menjelaskan bahwasanya, ya, di antara, ya,
Ciri wanita yang baik adalah pertama, seorang wanita yang bagus akhlaknya adalah seorang wanita yang senantiasa dia berusaha untuk betah tinggal di rumah suaminya, tidak senang keluar. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Waqarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tinggallah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandannya orang jahiliyah dulu. Ayat ini sangat jelas menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang wanita yang bagus akhlaknya adalah wanita yang suka betah tinggal di rumahnya. Dan ini juga dicontohkan oleh Saudah, istri Nabi SAW. Saudah pernah ditanya oleh seorang wanita, "Wahai Saudah, kenapa kamu tidak pernah berhaji dan berumrah?" Kata Saudah, saya sudah pernah berhaji dan saya sudah pernah berumrah, dan saya tidak mau," kata Saudah, "meninggalkan rumah saya, karena kata beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku," kata beliau, "memerintahkan aku untuk tinggal di rumah." Perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini, kata beliau, "Saya tidak pernah melihat Saudah keluar dari rumahnya kecuali dalam satu keadaan, ketika jenazahnya dikeluarkan dari rumahnya." Ketika jenazahnya dikeluarkan dari rumahnya. Ini menunjukkan bahwasanya wanita zaman dahulu mereka ketika keluar karena ada hajah, ke pengajian, ke majlis taklim, untuk melaksanakan sholat, maka mereka dan ini tidak dilarang, seorang wanita sewaktu-waktu dia pergi misalnya ke walimah, tidak dilarang, tetapi kesehariannya kebanyakan adalah di rumah, Dan ini pernah diceritakan banyak, kalau kita menyebutkan cerita-cerita para sahabat, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah suatu hari istri beliau meminta izin kepada beliau untuk sholat di masjid. Kemudian tidak diizinkan Umar. Tidak, sholat di rumah, kata Umar. Kemudian istrinya pun menyebutkan hadis Nabi SAW, "La tamna'u ima Allahi masajid Allah." Wahai Umar, ingat hadis Nabi, jangan engkau larang wanita-wanita untuk pergi ke masjid. Mendengar hal tersebut, oh iya, kata Umar, silahkan pergi ke masjid. Silahkan pergi ke masjid. Kemudian ketika istrinya berjalan menuju masjid, dan orang Arab dahulu, wanita dahulu itu aib bagi mereka kalau berjalan itu ke kiri ke kanan, apalagi menoleh ke belakang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengerjakan istri beliau. Beliau datang dari belakang memukul pundak istrinya. Kemudian beliau pergi. Kemudian istrinya melihat demikian, istrinya pun balik ke rumah Umar. Ditanya Umar, "Kenapa engkau tidak sholat?" "Zaman telah rusak," katanya. Bahwasanya laki-laki sekarang berani ganggu wanita. Padahal Umar sendiri. Ini padahal orang dulu itu kalau dia lihat menoleh itu apa? Sangat mudah dia mengetahui suaminya. Tetapi begitu luar biasanya mereka menjaga pandangan mereka, menoleh pun tidak. Menoleh pun tidak. Ini menunjukkan bagaimana orang zaman dulu dibandingkan dengan zaman sekarang luar biasa kita ketinggalan. Ketinggalan luar biasa. Bagaimana agama mereka. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap para sahabat Nabi SAW dan para sahabiah, karena agama yang luar biasa yang dimiliki oleh mereka. Kemudian yang kedua, di antara akhlak yang bagus bagi seorang wanita adalah seorang wanita tersebut adalah memiliki sifat malu. Memiliki sifat malu. Kata Nabi SAW, "Al-haya la ya'ti illa bi khair." Sesungguhnya malu itu tidak adalah diberikan kepada seseorang kecuali mendatangkan kebaikan. Dan ini dicontohkan oleh para anak-anak Nabi SAW. Di antaranya anak Nabi Musa alaihissalam, di antaranya adalah anak Nabi Shu'aib, ketika mereka dibantu oleh Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Allah ceritakan bagaimana malunya anaknya Nabi Shu'aib. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun sebagian riwayat ini bukan anaknya Nabi Shu'aib. Ini menunjukkan bahwasanya sifat malu itu sangat bagus bagi seorang wanita.
Karena dengan malu tersebut dia akan terjaga dari hal-hal yang haram. Dia akan menundukkan pandangannya, dia tidak akan melihat ke sesuatu yang haram, dia akan menjaga auratnya, ya. Dengan sifat malu tersebut membentuk akhlak yang luar biasa. Dan jika ini ada pada diri seorang wanita, maka ini adalah wanita yang baik, wanita yang berakhlak mulia, ya, wanita yang berakhlak mulia. Kemudian di antara sifat yang baik juga bagi seorang wanita adalah, ya, kata Nabi SAW, jika engkau melihatnya menyenangkanmu. Ya. Ustadz, itu kalau wanitanya cantik, kalau isi ulumar nyaman dilihat ya, bawaannya sarik terus ya. Ya. Kecantikan fisik itu tidak cuma di awal nikah saja, tapi setelah nikah, ya, seseorang itu akan lenggang pernikahannya dengan bagusnya akhlak seorang wanita. Ya. Maka Nabi SAW, ya, para ulama menyebutkan bahwasanya wanita itu dilihat enak dipandang, maksudnya adalah wanita tersebut ketika dia berbicara, ya, tidak mudah mengeluh, ya, kemudian tidak menyusahkan, ya, tidak menyusahkan suaminya, ya, sedikit-dikit misalnya minta ke pasar, ya, melihat pakaian langsung nukar, melihat tas ganti tas, melihat karpet, beli karpet, melihat rumah diganti berataan rumah, ya, isinya diganti, ya, ya, menyusahkan bagi suami, ini tidak baik, ya. Makanya bapak-bapak kalau ngajak istri itu cari toko yang sedikit barangnya, ya, yang halus, ya, biar kada lawas, ya. Ibu-ibu tuh biasanya kalau milih barang itu lawas benar, ya, karena tokonya ganal. Cari toko yang halus sedikit barangnya, sini aja, ini bagus, toko murah-murah, ya, cepat, ya, bertransaksinya cepat, karena nggak banyak pilihan, ya. Ini kata Rasulullah SAW, disebut oleh para ulama bahwasanya di antara sifat baik seorang wanita, maksudnya enak dipandang, adalah dia dihiasi dengan kata-kata yang santun, ya, kemudian tidak menyusahkan suaminya, tidak mudah mengeluh, ya. Maka ini dimaksudkan bahwasanya dia itu adalah, jika suaminya melihatnya maka menyenangkannya, mudah bersyukur, tidak mengeluh, dia mudah membantu suaminya. Maka ini adalah akhlak yang diminta bagi seorang wanita. Kemudian juga akhlak yang baik bagi seorang wanita, ya, ada seorang wanita yang menjaga lisannya, menjaga lidahnya. Dia tidak berkata-kata kecuali perkataan yang menyenangkan. Dia tidak suka mencela, ya. Dia tidak suka mengkufuri nikmat yang diberikan oleh suaminya kepadanya. Maka jika ada ini pada diri seorang wanita, maka ketahuilah wanita tersebut adalah wanita yang berakhlak mulia. Nah, ini jika ada pada diri seorang wanita, maka wanita itu adalah wanita yang solehah, ya, istri yang solehah. Maka ini sebetulnya ukurannya, ya. Ini sebetulnya ukurannya. Ustadz, kalau kurang satu pun tadi, ya, kurang satu pun, maka seseorang sedidu qaribu. Tidak ada manusia ini yang sempurna. Maka seseorang ketika dia mengetahui kekurangannya, maka sempurnakan, dekati sesuatu yang sempurna. Maka seorang jangan berputus asa. Islam itu optimis, ya. Ketika kita melihat perangai kita tercela, ada perangai kita yang tidak bagus, maka kita tutupi. Kita berusaha untuk menghilangkannya. Baik. Kemudian, bagaimana agama untuk laki-laki? Ya. Apa yang dimaksudkan agama baik bagi laki-laki? Maka agama yang baik bagi laki-laki pertama juga adalah laki-laki tersebut muwahhid. Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum, ya, nikah, ya, sama laki-laki, ya, yang mensyukurkan Allah, sama laki-laki misalnya yang berbuat kesyirikan, maka ini adalah laki-laki yang tidak saleh. Walaupun orangnya luar biasa bagus akhlaknya, walaupun orangnya luar biasa kalau bersopan santun luar biasa, tetapi dia berbuat syirik, dia melakukan kesyirikan, ya, maka ini adalah orang yang tidak bagus agamanya. Karena pandangan agama terbesar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, disebutkan seorang laki-laki itu baik adalah
bagus agamanya adalah dia menjaga perkara-perkara yang wajib Allah perintahkan. Di antaranya menjaga sholat 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat, ya, melaksanakan ibadah haji jika dia mampu. Maka janganlah seorang wanita menikah dengan laki-laki yang tidak sholat, ya, atau laki-laki yang tidak berpuasa. Maka ketahuilah dia bukan seorang laki-laki yang saleh. Ya. Dia bukan laki-laki yang dimaksudkan di dalam agama. Yang pentingnya kada syirik kada sembahyang aja. Tidak, karena kesolehan itu, agama itu lebih dari itu. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya perjanjian antara kita dengan orang musyrik, dengan orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah melakukan kufuran. Walaupun para ulama berkhilaf dalam masalah ini, apakah meninggalkan salat secara total itu keluar dari Islam? Jumhur tidak melihat demikian. Sebagian ulama melihat bahwasanya itu keluar dari Islam. Ala kulli hal, salat itu jika ditinggalkan, setidak-tidaknya orang tersebut melakukan kefasikan yang sangat besar. Kalau tidak sampai ke kufuran, maka dia ada kefasikan yang sangat besar, dan itu adalah aib. Maka seorang laki yang tidak menjaga perkara yang wajib yang Allah perintahkan kepadanya, maka dia bukan laki-laki yang soleh. Yang ketiga, yang dimaksudkan bahwasanya dipilih agamanya, seorang laki-laki tersebut dia tidak memberikan nafkah kecuali sesuatu yang halal. Kalau ada seorang laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya dari sesuatu yang haram, dan dia tahu itu adalah perbuatan yang haram, maka laki-laki ini bukan laki-laki yang saleh. Ya. Ustaz, dia ini baik dari sembahyang apa macam, jaga sidin ini ketujuh mutangi orang, terus mengambil duit ya belabih, ya mutangi, kemudian bayarnya belabih. Dia tahu jadi teh haram. Ulun boleh jelas nikah lawan itu kada boleh. Ya. Cari yang lain. Ya. Bukan saya katakan haram, tetapi cari yang lain. Ya. Karena itu bukan patokan agama. Ya. Dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya, ya, kecuali sesuatu yang halal. Kalau dia memberikan nafkah kepada sesuatu yang haram, maka laki-laki ini bukan laki-laki yang baik agamanya. Bukan laki-laki yang diinginkan di dalam syariat. Kemudian di antara bentuk agama laki-laki pula adalah seorang laki-laki yang menjaga pandangannya. Ya, jika Anda mengetahui seorang laki-laki yang tidak menjaga pandangannya, suka chattingan sama perempuan yang bukan mahramnya, suka ngobrol sama wanita biasa, suka tidak menundukkan pandangannya, maka ketahuilah ini adalah laki-laki yang tidak baik. Ya, ini laki-laki yang tidak bagus agamanya. Maka ini patokan sebetulnya ketika seseorang, ya, mencari seorang suami, ya. Maka ini yang dimaksudkan agama, ya. Maka laki-laki yang saleh, yang baik agamanya ini, berakhlak yang benar, berakidah yang benar, kemudian dia tidak menjaga perkara-perkara yang Allah wajibkan kepadanya, ya. Kemudian yang ketiga adalah dia tidak mencari nafkah dari sesuatu yang haram. Yang keempat adalah dia menundukkan pandangannya. Maka ini adalah laki-laki yang yang baik, ya, agamanya. Kemudian azan enggak? Azan dulu.
Baik. Kita lanjutkan. Laki-laki yang baik dari sisi agamanya tadi kita jelaskan secara terperinci. Kemudian laki-laki yang saleh, bagus agamanya dan bagus akhlaknya. Yang dimaksudkan bagus akhlak di sini adalah pertama, yang dimaksudkan adalah buahnya laki-laki tersebut lembut, tidak kasar. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya wanita itu adalah qawarir, seperti kaca. Dia tidak bisa dikasari, ya, dia tidak bisa dikerasi, maka dia akan pecah. Dan sifat keras, watak keras, kemudian kasar, ini adalah sifat yang tidak cocok bagi kaum wanita, ya, tidak cocok bagi kaum wanita. Makanya ketika ada seorang sahabat, ya, Fatimah binti Qais, ya, seorang sahabiah, datang mengadu kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, telah datang kepadaku Abu Jaham dan Muawiyah, mana yang aku pilih? Kemudian kata Nabi SAW, amma Abu Jahmin fala yadha'afahu an atiqih, wa amma Muawiyah fasa'lukun la mala lahu. Kata Nabi SAW, wahai Fatimah, sesungguhnya Abu Jaham itu adalah dia seorang laki-laki yang tidak pernah menurunkan tongkatnya dari pundaknya, maksudnya adalah sering memukul. Amma Muawiyah fasa'lukun la mala lahu. Adapun sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang fakir, tidak memiliki harta. Kata Nabi SAW, inkihi Usama bin Zaid, nikahilah engkau Usama bin Zaid. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya sifat seorang laki-laki yang kasar, ya, suka memukul, ya, berkata kasar, baik perkataannya, kemudian tangannya, maka ini akhlak yang tidak baik. Maka akhlak yang baik bagi seorang laki-laki adalah dia memiliki sifat kelembutan. Makanya Nabi SAW bersabda, inna rifq la yakunu fi syai'in ila zanah, wa la yunza'u min syai'in ila syanah. Kata Nabi SAW, tidaklah kelembutan pada diri seseorang kecuali menghiasnya, dan tidaklah kelembutan tersebut dicabut pada diri seseorang kecuali memperburuk orang tersebut. Maka akhlak yang sangat baik, dan ini harus Anda perhatikan, ya, bagi seorang wanita, baik itu menikah ataupun seorang wali wanita ketika menikahkan anaknya, maka lihatlah laki-laki tersebut, apakah laki-laki yang keras, apakah laki-laki tersebut laki-laki yang lemah lembut, ya, laki-laki yang lembut, tidak kasar, maka dilihat, karena ini akhlak yang sangat penting bagi seorang wanita. Kemudian kedua, di antara, ya, di antara bentuk kelembutan seorang laki-laki tersebut adalah laki-laki tersebut, ya,
ini sedikit tambahan, di antara bentuk kelembutan seorang laki-laki tersebut adalah seorang laki-laki yang lugu. Ya. Maksud lugu di sini apa, Ustaz? Ya. Ya, lugu di sini maksudnya adalah ya, dia mensikapi hal-hal tersebut tidak dibesar-besarkan, ya. Tidak dia membesar-besarkan masalah, ya. Ya. Dan jika seorang mendapati laki-laki lugu itu bagus, masya Allah, ya. Ya, laki-laki tidak kenal internet, ya, tidak kenal dengan Facebook, YouTube, ya, Twitter, ya, ya, maka ini baik, ya. Tapi zaman sekarang kayaknya ngalih cari laki-laki kayak ini. Ya. Kalau zaman dulu banyak, karena nggak ada, ya. Kalau zaman sekarang, jangankan itu, umur 4 tahunnya sudah tahu YouTube, ya, ya. Maka ini baik, ya. Dan saya subhanallah, ya, saya punya teman ini, ya, sampai sekarang teman saya di S3, orang Jazair namanya Bashir, ya, tidak pernah mengenal internet, tidak pernah dia punya Facebook, tidak tahu dia YouTube, bahkan komputer saja, laptop saja baru belajar dia ketika S2, ya. Dan dia tidak mengetahui demikian, ya. Dan subhanallah, orangnya memiliki hafalan yang luar biasa, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, syair-syair Arab, dia mengetahuinya, ya. Dan saya menemukan orang yang semacam ini, ya. Kalau kita berbicara kepada dia, ya, maka ketika dia mendengarkan pembicaraan kita, dia berzikir, ya. Ketika dia berbicara kepada saya mendengarkan, ya. Ya, ini tidak adil ini, ya. Kita bicara luar biasa, dia menghabiskan waktunya dengan perkara yang bermanfaat, ya. Nah, ini tapi orang semacam ini sedikit, ya. Ya, sedikit orang yang tidak paham hal-hal demikian. Kemudian, ya, yang ketiga, ya, di antara bagus akhlak seorang laki-laki adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, ya. Maka Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah Subhanahu wa taala, pegauilah, kata Allah, istri-istri kamu dengan cara yang baik. Dan di antara baik, ya, mempergauli istri adalah bertanggung jawab terhadap dalam memberikan nafkah, ya. Dan nafkah ini sudah kita jelaskan pada minggu kemarin, ya, bahwasanya nafkah yang diminta di sini adalah makan sehari-hari, kemudian tempat tinggal, kemudian pakaian yang layak untuk bagi seorang istri. Kemudian, ya, di antara sifat akhlak yang baik bagi kaum laki-laki adalah bahwasanya dia memiliki perhatian terhadap rumah tangganya, khususnya dalam perkara pendidikan agama untuk istri dan anaknya. Jika Anda melihat seorang pria tipikalnya perhatian terhadap istrinya, perhatian terhadap agama anak dan istrinya, maka ini adalah laki-laki yang memiliki akhlak yang baik, ya. Sebentar-bentar dia menasihati istrinya, sebentar-bentar dia menyuruh istrinya yang ajarin anaknya, maka ini anak laki-laki yang memiliki akhlak yang sangat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qu anfusakum ahlikum nara." Kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Laki-laki yang memperingatkan istrinya, memperingatkan keluarganya, maka laki-laki yang mempraktikkan ayat ini, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'i sinin." Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika dia usia 7 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya ketika laki-laki memiliki perhatian terhadap masalah ini, berarti dia memiliki akhlak yang baik. Jika Anda melihat ada di suami Anda tidak ada memiliki perhatian semacam ini, maka dia memiliki kekurangan dari sisi akhlak ini, ya. Maka laki-laki yang senantiasa menegur istrinya, memperingatkan istrinya, mengingatkan istrinya tentang anaknya, pendidikan anaknya, maka ini adalah laki-laki yang memiliki akhlak yang baik. Dan ini yang diinginkan di dalam agama Islam. Kemudian di antara, ya, bentuk akhlak yang baik bagi kaum laki-laki adalah, ya, dan ini mungkin saya akhiri dengan ini, bahwasanya berusaha, ya, seorang laki-laki tersebut dia meluangkan waktu untuk istri dan anaknya, ya. Dia berusaha sesibuk apapun dia luangkan waktu untuk istri dan anaknya. Nabi SAW, ya, pernah meluangkan waktu, banyak beliau meluangkan waktu beliau untuk istri-istri beliau. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ya, kata Aisyah, ya, Aisyah bercerita, anna kana ma'an Nabi SAW fi safarin, qalat fasabaqtuhu ala rijlai, falamma hamaltu al-laham sabaqtuhu fasabaqani, faqala hadhihi bitilka as-sabqah. Kata Nabi SAW, kata Aisyah,
Kata Aisyah, saya pernah bersama Nabi SAW di waktu safar. Kemudian Aisyah lantas beliau lomba lari bersama beliau. Dan Aisyah pun mengalahkan Nabi SAW. Kemudian ketika Aisyah sudah gemuk, diajak lagi oleh Nabi lomba lari. Ya. Ternyata Aisyah kalah dengan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Hai Aisyah, ini kekalahan atas yang dulu." Ya. Maka ya, ini bagaimana Nabi SAW meluangkan waktu beliau. Kada apa-apa, pian bercanda long istri, buka-bukaan tapi dalam rumah Jepang. Ya. Kalau di luar nanti orang tanda tanya. Ya. Tidak mengapa seseorang demikian. Kemudian yang terakhir ya, yang paling akhir dan ini yang sangat penting adalah memaklumi kekurangan. Ya. Laki-laki yang baik adalah laki-laki yang memaklumi kekurangan satu dengan yang lainnya. Maka Nabi SAW bersabda, "La yadhur mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Kata Nabi SAW, tidak pantas seorang mukmin laki-laki membenci seorang wanita mukminah. Jika dia benci pada satu perangainya, maka hendaknya dia senang pada perangai yang lain. Maka hendaknya dia saling memaklumi ya terhadap kekurangan. Kadang-kadang sebagian laki-laki ini begitu egois ya, mencari wanita pengen sempurna ya. Pernah ada seorang ustaz cerita, dia diminta oleh seseorang, "Ustaz, tolong carikan anak harim perempuan." Siapa kerja ustaz, perempuannya seperti apa yang dicarikan? Tinggi, putih, ya, kaya, ya, PNS teh. Kalau bisa seperti Khadijah ya. Kata ustaznya, "Anak aja nggak dapat." Kalau anak aja nggak kayak gini, kalau nggak anak yang duluan gitu ya. Ya. Kadang-kadang seorang tidak memaklumi kekurangan ya, maka seorang itu memaklumi kekurangan ya. Jika seandainya ada sebagian ini enggak terlalu vital kekurangannya, maka maklumilah ya. Dan itu akhlak seorang mukmin. Dan ini akhlak yang dijari bagi pria, bahwasanya sering memaklumi kekurangan yang ada pada istrinya. Jangan sampai ada kekurangan dia besar-besarkan. Dia senantiasa melihat kekurangan tersebut. Dan ini dicontohkan ya oleh Nabi SAW ya dalam perkataan beliau. Tidak pantas, kata beliau, seorang wanita atau seorang laki-laki ya jika benci pada akhlak satu orang wanita, maka hendak dia cari akhlak yang bagus padanya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan 1-2, silakan. Kalau ada yang bertanya silakan. Ada bertanya? Baik. Kalau tidak ada, saya tutup ya. Nggak ada kayaknya ya. Baik. Kita tutup dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.